ibaratnya oke lah pakai sensing gitu kan. Betul. Tapi di Indonesia sendiri emang garisnya ada semua. Wah, Jalan. ini nih. Ya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad. Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue lagi ada di dealernya Mitsubishi di daerah Cibabat atau Cimahi, Bandung ya. Nih, gue sekarang lagi bareng sama Bro Adi juga. Halo. Dan kenapa gue datang ke sini? Ada dua pertanyaan yang bakal gue ajuin ke Bro Adi tentang Mitsubishi Xpander Cross yang baru ya Bro ya. Iya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau nanya kabarnya dulu nih mungkin nih buat Bro. Ini gimana nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin ke Gias? Nggak keburu. Nggak keburu ya, sibuk banget. Sibuk nggak keburu itu ya. Ngurusin yang di Bandung. Ya Bro, jadi kemarin itu kan banyak apa namanya simpang siur atau apa ya, takutnya masyarakat juga nggak gagal paham ya untuk Mitsubishi Xpander Cross yang baru. Makanya gue jauh-jauh nih dari rumah ke sini ya. Cuman bawa 2 pertanyaan doang sih sebenarnya. Jauh-jauh cuma 2 pertanyaan ya. Jauh gue dari rumah, dari Lembang gue turun sini, macet kan lagi weekend. Iya, weekend. Cuman bawa 2 pertanyaan doang. Jadi kemarin tuh gini Bro, pas gue ke Gias, terus kemarin juga ada launching juga di Pascal ya di Bandung. Nah kemarin itu gue dapat informasi kalau New Xpander Cross yang baru itu katanya mengadopsi suspensi dari Pajero. Iya. Ya, itu pertanyaan pertama gue tuh. Itu bener atau gimana gitu yang gue gak ngerti gitu kan. Mengadopsi ini berarti bukan make ya. Jadi sebenarnya banyak yang salah atau gagal paham gitu ya. Jadi mengadopsi itu dikiranya shock breakernya pakai punya Pajero. Betul. Ternyata bukan. Oh, bukan. Jadi ternyata dia itu pengembangan di suspensi belakang adalah dengan merubah diameter shock breaker belakang. Oke, oh diameternya. Jadi diameternya lebih besar dan dia ada penambahan spring di dalamnya, apa ya? Saya lupa namanya, itu ada penambahan spring di dalam sehingga daya kerjanya itu lebih maksimal lagi untuk meredam goncangan suspensi belakang. Untuk di bagian belakang. Untuk bagian belakang. Oke. Karena kan kalau untuk bagian depan dari pertama kali Xpander Cross keluar, lalu diikuti dengan Xpander yang MPV, betul. dengan ground clearance yang lebih tinggi, itu kan dia sudah mengadopsi rebound spring. Rebound spring. Untuk di shock breaker depan. Oke. Nah, untuk Xpander Cross yang baru itu dia meningkatkan lagi kinerja yang belakang itu dengan merubah diameter shock breaker belakang yang menyerupai Pajero dan Lancer Evo. Menyerupai Pajero ya, dan jadi Lancer dia Evo. mengadopsi shock breakernya Pajero lah. Jadi bukan pakai punya Pajero, tapi dia mengadopsi mungkin ya, lebih ke teknologinya mengadopsi punya Pajero. Makanya dia kan diameternya dibesarin gitu. Betul. Dari Xpander yang sebelumnya. Jadi dia memperbesar diameter aja gitu. Ternyata bukan suspensi Pajero dimasukin ke Xpander Cross ya. Bukan. Karena kemarin tuh banyak yang bilang, malah media juga ada yang bilang tuh. Jadi, wah, gue kaget kan. Wah, masa iya sih gitu kan? Sampai kepikiran gitu. Masa iya sih gitu kan? Kalau misalkan punya Pajero dimasukin ke sini, jadinya gimana dong nanti kan gitu kan? Sampai ke situ mikirnya gitu. Makanya wah ini gue harus cari orang buat konfirmasi nih gitu kan ya. Soalnya takutnya di luar sana kan kayak kemarin aja dulu kan sempet tuh Passivity. Passivity juga kan banyak yang ini karena kan CVT-nya Xpander katanya menyerupai. Katanya kan menyerupai 8 speed-nya Pajero, itu juga kan banyak kontroversi banget. Betul. Gitu kan. Sekarang juga sama nih. Suspensi. Katanya suspensinya kayak Pajero. Suspensinya pakai punya Pajero. Bukan pakai punya Pajero, tapi dia teknologinya menyerupai istilahnya mengadopsi dari Pajero. Iya, oke. Itu satu. Terjawab sudah pertanyaannya satu. Terus satu lagi nih. Kita tahu ya zaman sekarang di brand-brand yang lain gitu ya,
di brand-brand yang lain itu sekarang lagi menggembar-gemborkan fitur safety ya. Ya. Atau fitur ya sensing-sensingan lah ya gitu kan. Nah, kenapa nih pas kemarin gue lihat expander cross nggak ditanam gitu kan, fitur yang sekarang lagi happening banget ya. Ya. Pakai sensing tuh happening Memang banget kalau ya. untuk Mitsubishi sendiri ada pengembangan untuk safety fiturnya, safety fiturnya, tapi Betul. bukan ke arah sensing. Oh, jadi nggak pakai Bukan ke arah sensing, ya. karena sekarang pun juga ibaratnya oke lah pakai sensing gitu kan. Betul. Tapi di Indonesia sendiri emang garisnya ada semua. Wah, Jalan, ini nih. Jalan, bahkan jalan tol sendiri kadang-kadang garisnya putus. Wah, ini Ya. lebih kritis lagi nih. Gua selalu Jalan tol aja garisnya putus, nggak selalu ada garisnya, betul ya. Sedangkan yang namanya fitur sensing itu dia apa ya? Kalau di Mitsubishi itu ada lane watch ya. Lane watch ya, betul. Ya, lane watch itu di Pajero ya kalau nggak salah ya. Di Eclipse Oh, yang di pasti. Eclipse ya, sorry. Cuma dimasuk ke Indonesia dia nggak dipasang. Oh, di Indonesia Di Indonesia nggak ada ya? dipasang. Oh, iya. Jadi Eclipse Cross yang masuk Indonesia itu lane watch-nya nggak dipasang. Kenapa? Karena di Indonesia masih belum bisa. Mungkin khawatir ya. Khawatir pada saat fitur itu berfungsi, garisnya hilang. Iya. Yang harusnya dia ngikutkan, dia kan lane watch itu kan dia membaca garis. Betul, si marka jalan itu kan. Dan fitur-fitur sensing yang sekarang ada di merek lain itu dia juga membaca garis. Betul, kayak lane temperatur assist, lane Ya, keeping yang gitu-gitu betul, kan ya. mau namanya apapun dia banyak. pasti ngebaca garis. Baca garis ya. Nah, sekarang kalau misalnya kebayang kita anggaplah ada salah satu merek dia untuk fitur keselamatannya apabila si driver ngantuk, mobilnya lepas kontrol. Oke. Ya. Sedangkan si sensingnya ini ngebaca garis. Pas lagi nundutan, garisnya hilang. Bablas nggak? Oke, masuk akal juga. Masuk Bablas akal kan? ya. Masuk akal juga ya ternyata. Makanya expander belum lah. Oh, untuk seperti itu untuk ke gitu situ kan. belum ya. Karena Belum lah, mungkin karena- infrastruktur di kitanya Betul, juga belum siap ya. ya, betul. Kayak mobil Jadi- listrik ya. Ya, mobil listrik juga kan ya untuk kota-kota besar oke lah. Oke. Makanya kenapa Mitsubishi masukin mobil listriknya PHEV. Betul. Ya, karena PHEV di dalam kap mesinnya ada generator. Oke, yang Outlander ya? Outlander. Outlander tuh ya. Makanya Outlander. kita punya Outlander PHEV dibawa ke Ciamis, dibawa ke Cirebon yang nggak ada tempat colokan listrik. Nggak jadi masalah. Mobil masih bisa balik ke Jakarta. Nggak jadi Tanpa masalah, mogok. nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Padahal itu dia full elektrik. Iya, betul. Full elektrik tapi dia punya generator sendiri. Oke, jadi PHEV nggak- kan plug-in hybrid. Jadi nggak kita lagi nyetir, wah kita harus ke SPKLU Ya, nih kayak- nyari nih gitu kan. Kayak Fitra Eri dia sempat mogok kehabisan listrik, ya kan kalau mobil habis bensin cari 2 tak dapat kan. Iya betul. Wah Kalau ini habis agak listrik ini di ya, jalan agak sensi. Gitu ya. Oke. Cuma ya, itu kan teknologi ya tetap Ya, ya. Cuma betul. kalau Mitsubishi memang pertimbangannya fitur safety tambahannya ke arah lain. Oh tapi tetap ditambahin. Ada penambahan. Oh, Bahkan di Pajero sendiri belum dipasang. Pajero tuh kalau nggak salah dia punya buat rem ya, buat rem sendiri. Iya, kalau Terus, Pajero kan untuk Pajero Ultimate dia ada FCM. UMS ya. Kalau sama UMS FC. itu Dakar semua varian ada. betul. Itu ultrasonic mist acceleration mitigation system. Yang satu lagi. Pengkesel pedal gas itu. Ah. Nah, kalau yang untuk Dakar Ultimate 4x2 dan Ultimate 4x4 Dia punya FCM. kita ya? ada FCM. Ah. Kalau Forward nggak salah di sini ya. Betul. Si radarnya ya. ada di logo. Heeh. Ya, dia forward collision mitigation system. Oke. Sistem pengereman otomatis. Nah, itu juga nggak dipasang ya ke expander ya? Belum. Belum ya? Belum dipasang di expander. Malah yang dipasang dia ngambil dari Eclipse ya? Dari Eclipse, Active Yaw Control, IEC. IEC ya. Jadi Ya, jadi dia fitur dia tuh bersandingan sama stability mungkin ya? Iya betul. Dia bersandingan dengan ASC. Oke. Gitu. Itu berarti, tapi katanya gue denger nih bro, kalau IEC itu nggak bisa dimatiin ya? Betul. Jadi Kalau kalau stability kan bisa tuh. ya kalau untuk fitur ASC, Active Stability Control itu dia bisa dimatikan. Betul. Nah, karena kan memang dia fiturnya untuk membantu
steer ya. Pada saat dia terjadi gejala oversteer atau understeer ya. Nah, cuma kalau untuk active yaw control ini kan dia bekerja sama juga dengan AYC sebenarnya, tapi dia juga bisa berdiri sendiri untuk menjaga kestabilan kendaraan pada saat di jalan licin berliku-liku. Oh, pas lagi hujan. Jadi misalnya lagi hujan, licin gitu ya, jalan belokan gitu ya. Nah ini kestabilannya akan diukur, level kemiringan mobil, goyangnya mobil itu diukur. Itu ada indikatornya? Ada indikatornya. Jadi di MID-nya tuh ada gambar mobil dan gambar panah. Kalau misalnya mobilnya itu belok ke kanan, nanti dia tuh panahnya tuh begitu. Oh, jadi kayak sudut kemiringan gitu ya? Dia ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Nanti dia akan membantu kestabilan kendaraan ini supaya dia tidak keluar track. Ya. Keluar track. Oke. Gitu. Ternyata nggak melulu soal sensing ya. Nggak melulu soal sensing. Jadi kalau cara pandang tetap sih kita fitur keselamatan kan kalau untuk Mitsubishi sendiri dari zaman dulu memang fitur keselamatan pasifnya pun juga sudah terbukti gitu ya. Nah, ini ditambah lagi dengan fitur-fitur keselamatan aktif. Untuk yang New Xpander Cross ini ditambah AYC. Oke, jadi ya yang gue bilang tadi nggak melulu soal si sensing itu kan, meskipun memang di luar sana sekarang lagi gembar-gembor mobil tuh harus ada sensingnya inilah gitu kan. Dan perlu kita pahami juga bahwa di merek tetangga itu dia sensingnya bekerja di kecepatan di atas 80. Iya, betul ya. sih. Sekarang orang nundutan, orang ngantuk itu belum tentu di atas 80. Kadang-kadang saya juga pernah dulu ngantuk lagi kecepatan 60 ngantuk. Ngantuk ya. Mobil bisa ngagaleong juga gitu kan. Kalau udah ngantuk sih ya nggak ngelihat berapa kecepatannya sih sebenarnya ya. Gitu kan. Lagi 60 aja kalau udah ngantuk ya udah gitu, bablas mau gitu. Mau enggak gitu kan, ngantuk ya ngantuk aja gitu kan. Cuman emang itu sih bro yang gue pengen tanyain supaya kan teman-teman nih yang mau beli Xpander gitu kan, dia punya jawaban yang oke, itu alasan yang kuat buat gue pilih Xpander gitu kan ya, karena kan ya gue tau lah sekarang lagi perang banget. Kan mobil-mobil kayak gini lagi perang sekarang ya, mobil-mobil gitu lagi perang. Jadi dan yang ya ini sih bahasa dagang ya, bahasa dagang yang merasa terganggu dengan kehadiran Xpander. Betul. Lawan Xpandernya adalah dengan diskon yang besar. Ya itu juga bisa jadi salah satu opsi ya mungkin. Salah satu karena opsi kita ya. Terbukti di lapangan tim sales kita itu udah riset ya. Jadi ya istilahnya kompetitor ini yang terganggu dengan kehadiran Xpander itu memasang diskon yang lebih besar gitu. Sedangkan kami Mitsubishi masih diskonnya ya aman-aman aja, masih di level-level standar lah ya. Sangat kecil sekali. Soalnya dari pas keluar Xpander, gimana diskon? Wah maaf Pak, belum ada katanya. Wah gila katanya. Iya, bahkan yang saya dengar yang mobil baru launching aja sekarang udah ada diskon. Iya. Gitu, bingung saya. Yang baru launching udah ada diskon. Biasanya jarang ya? Iya, kita Mitsubishi jarang sih. Jarang, Xpander aja dulu Xpander saya ingat. Ibaratnya kita minim sekali. Iya, yang udah ada barang ready aja minim gitu kan. Jangankan yang ada barang, istilahnya gini. Sekarang kita ada muncul New Xpander Cross. Betul. Ya. Xpander Cross yang current modelnya diskonnya standar aja. Biasa aja. Nggak ada kayak ibaratnya kalau mungkin yang merek lain begitu mau keluar yang baru, yang lama diobral gitu kan. Biasanya sih gitu. Nah, kita nggak. Normal-normal aja. Jadi ya, cuma yang membedakan ya pokoknya yang New Xpander price listnya lebih tinggi, non diskon. Kalau mau ada diskon, monggo yang lama model sekarang gitu aja. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa namanya ya namanya juga persaingan antar ini ya, antar brand ya. Persaingan antar brand ya biasa lah gitu. Cuma kita lagi gosip aja. Gak tahu di gua diserang nggak nih sama netizen ntar dia udah bikin video ini. Ya jadi gitulah. Pertanyaan gue tadi udah gue sampein ke bronya. Tadi udah dijawab juga alasan kenapa nggak melulu soal sensing ya untuk Xpander Cross. Jadi ternyata
Expander Cross juga, ini bukan Expander Cross, ini Ultimate ya. Expander Cross belum keluar. Nanti kalau udah ada unitnya kita undang lagi nih. Kita kasih tahu nih. Oke, jadi nggak melulu soal sensing karena fitur safety-nya juga ditambah gitu kan. Terus mungkin sebenarnya kemarin kalau juga ada yang kecil sih. Tapi kadang-kadang suka bermanfaat. Kemarin tuh ada ngelihat tuh wireless charging ya. Betul. Kekinian lah ya, istilah kekinian. Jadi untuk New Expander Cross itu sudah ditambahkan lagi dengan wireless charging. Jadi selain dia ada DC outlet di berbagai tempat gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan wireless charging. Jadi untuk konsumen yang handphonenya sudah bisa wireless charging, kita sudah ada wadahnya gitu. Itu kadang-kadang jadi nilai plus yang keren. Sebenarnya di Expander tuh banyak fitur sepele tapi sangat bermanfaat. Iya, banyak banget sebenarnya. Banget gitu kan. Kadang-kadang ada ini loh ternyata gitu kan ya. Padahal kita nggak melulu harus fitur yang gede-gede ya gitu kan. Nggak melulu gitu, kadang-kadang gitu ada fitur yang kayak USB slotnya disimpan di tempat-tempat yang strategis gitu kan, jadi mempermudah bagi para penggunanya gitu ya. Kadang-kadang itu tuh yang gue seneng tuh kalau misalkan di sini ada ini, terus kemarin datang surprise ada wireless charging gitu kan. Dan uniknya lagi untuk New Expander Cross adalah Expander Cross ini bisa jadi alternatif untuk konsumen yang mungkin budgetnya beli Pajero belum nyampe. Oke, betul. Setengah harga Pajero mungkin. Betul. Tapi dia pingin merasakan mobilnya kayak Pajero. Ya. Gitu kan. Nah, ini salah satu pilihan. Kenapa? Karena ya mungkin bro udah lihat ya, diameter clusternya sama dengan Pajero. Instrumen cluster sama, meter clusternya, setirnya sama. Jadi dulu tuh kalau misalkan beli Expander suka diganti ya. Betul. Gantilah pakai Pajero biar lebih gagah gitu. Dan kan. itu bukan punya Pajero ya. Desainnya desain Pajero. Oke, ini juga terjawab ternyata. Force spoke-nya bukan punya Pajero, tapi force spoke-nya desain Pajero. Tapi bukan punya Pajero, bukan punya Pajero di situ. Bukan. Oke. Dia force spoke-nya desainnya memang desainnya Pajero. Pajero banget. Cuma tombolnya memang ada sedikit perbedaan. Perhatiin deh, tombolnya ada perbedaan. Gua nggak ngelihat. Iya, tombolnya ada perbedaan. Asli pas begitu masuk, ini Pajero nih. Ya, gitu first kan. impression-nya, Pajero ya setirnya ya. Bener. Tapi kalau ditilik-tilik beda dikit. Agak beda. Jadi beda ternyata. Agak beda. Memang posisinya dia ada tombol di pinggir yang itu memang iya. Dia desainnya memang Pajero banget gitu kan. Desainnya memang seperti Pajero. Tapi sebenarnya bukan Pajero ditempel di situ. Oke, tapi minimal gitu kan, orang nggak usah ganti lagi ya. Betul. Nggak usah ganti lagi sama setir Pajero dong. Betul. Kan lumayan kan. Oke, sekarang Expander Cross harganya naik ya, gitu kan. Tapi kan dengan kenaikan itu kan dikasih yang lebih juga, jadi betul, worth it ya, gitu kan. Worth it sih sebenarnya, improvement dari Expander Cross yang model sekarang itu banyak banget sebenarnya. Walaupun disebutnya BMC ya. Iya, BMC. Jadi balik lagi istilah Mitsubishi. Untuk New Expander Cross ini kita BMC, Big Minor Change gitu ya, Big Minor Change. Ya terutama ya penambahan fitur yang nggak terlalu banyak tapi ya sangat bermanfaat gitu kan. Yang penting itu sih bro ya. Ya kan kayak audionya sendiri juga kan ada penambahan 360, sekarang 3D lagi. Udah ada pakai kamera gitu kan. Itu juga pas begitu ngelihat, udah pakai kamera, maksudnya harga naik gitu kan. Tapi kan kita dapat dari kenaikan harga itu kita dapat imbalannya juga dong gitu kan ya. Kita dapat kamera 360, udah 3D pula udah gitu 3D, kan. Terus meter cluster LCD 8 inch. Terus itu setir Pajero. ala-ala mungkin ya. Ala-ala Pajero, terus wireless charging, suspensi loh. Ya. Jadi naik berapa juta tuh. Berapa juta sih sebenarnya selisihnya? Kalau di Bandung 9 jutaan kalau nggak salah ya. Sebenarnya kurang lebih di sekitar segitu, dan kalau misalkan kita modifikasi juga mungkin akan lebih mahal ya. Kalau kita modifikasi mobil kayak gitu ya. Ya kan, upgrade audio, upgrade meter cluster kan, belum yang nggak bisa di-upgrade itu kan kayak IEC kan? Nggak mungkin. Dia tuh by system kan, itu kan sudah by system. Udah satu paket sama itu ya gitu kan. Ya, jadi seperti itu perjalanan. Kepenasaran gua gitu kan kemarin tuh sama Expander Cross gitu kan, kenapa ininya gini, kenapa ininya, dan semuanya sudah terjawab sama bro ini. Bro Adi dia. Jadi
Thank you banget bro. Sama-sama. Udah, apa namanya? Udah memberikan pencerahan, asik pencerahan. Karena pasti di luar sana juga pasti ada yang penasaran kayak gue bro gitu kan ya. Oh ininya gimana sih? Kadang-kadang kalau misalkan kita lihat di luar, jadinya simpang siur. Ya. Kalau kata bahasa Sunda mah cenah gitu. Betul. Konsumen juga akhirnya edukasinya nggak nyampe. Ya, Kan? betul. Jadi sekarang makanya gue bikin video ini tuh buat teman-teman semua yang nonton video ini, jadi dapat informasi yang seharusnya didapatkan ya. Mudah-mudahan tidak salah. Iya. Ya, jadi Mudah-mudahan tidak salah. thank you buat Bro Adi juga, terus sama Mitsubishi juga ya. Mitsubishi Sama-sama, terima kasih sukses udah selalu buat berkunjung. dealernya. Jadi mungkin cukup sekian dulu, bukan review ya ini ya, vlog vlog gua kali ini. Semoga Ngobrol-ngobrol cantik lah itu. Oke, jadi buat orang Bandung dan sekitarnya yang ingin melihat-lihat mobil dari Mitsubishi, Xpander, Pajero atau yang lainnya, SPK, mau test drive mungkin Ya, bro ya, bisa. bisa langsung datang aja. Ini tuh alamatnya di Jalan Cibabat. Di ya? Raya Cibabat Di ya. Jalan Raya Cibabat. Pokoknya kalau orang Bandung, orang Cimahi pasti tahu lah. Depan Ya. pom bensinnya, dekat pom bensin. Depan jalan pesantren. Ya, depan Nah, jalan depan pesantren, ya. Jadi datang aja ke sini langsung, ya barangkali nanti dapat promo apa atau diskon Ya, bro ya. silakan datang. Kebenarannya pas datang dapat diskon gitu kan enak. Jadi mungkin cukup sekian dulu jalan-jalan gua kali ini, ngobrol gua kali ini sama Bro Adi dari Mitsubishi. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.